Sahabat Rules Budos, ketemu lagi bersama Budos. Kita akan mempelajari mengenai verbal logical test untuk persiapan tes BUMN gitu ya sahabat ya. Ini sudah masa pendaftaran. Insya Allah nanti bulan April kalian akan melaksanakan tes online tahap 1 dan bulan Mei kalian akan melaksanakan tes online tahap 2. Semangat selalu, semoga saya bisa mendampingi kalian selalu untuk lolos di BUMN tahun 2025 ini. Kita langsung saja ke slide berikutnya untuk mengetahui bagaimana proses pendaftarannya dan bagaimana jenis-jenis soalnya ya sahabat ya. Berikut adalah beberapa tata cara tes BUMN. Yang pertama yaitu sudah pasti registrasi online ya sahabat ya. Kalian bisa cek di rekrutmen bersama BUMN 2025 itu nanti untuk registrasi ada di sana. Dengan mengisi beberapa formulir pendaftaran serta mengunggah beberapa dokumen, tapi tiap instansi itu beda-beda ya sahabat ya. Untuk syarat-syaratnya itu yang pasti yang utama adalah KTP, ijazah, dan CV. Tapi ada yang instansi yang membutuhkan TOEFL dan ada juga yang nggak pakai TOEFL. Jadi dipastikan dulu saja dan hati-hati ketika untuk mengisi formulir serta mengunggah dokumen. Tes online nanti akan ada 2 tahap, di mana tahap pertama itu adalah tes online yang mencakup TKD, core value test, dan masih satu lagi belum tertulis di sini yaitu tes wawasan kebangsaan. Sama seperti tes CPNS, dia ada tes wawasan kebangsaan. Untuk tes online tahap 2, pada tahap 2 ini untuk lulusan D3 sampai S2 itu harus melaksanakan tes bahasa Inggris serta learning agility. Sedangkan untuk lulusan SMA dan sederajat hanya mengerjakan tes learning agility tanpa tes bahasa Inggris gitu ya sahabat ya. Jadi kalian juga harus mempersiapkan untuk bahasa Inggrisnya juga nih karena banyak yang merasa rendah di nilai itu. Kita langsung saja ke TKD yang pertama mengenai verbal logical test. Nanti seperti apa soalnya dan bagaimana cara pengerjaannya ya sahabat ya. Untuk di tes pertama ini, di tes online tahap 1, ini hanya contoh saja ya sahabat ya, karena beberapa instansi itu beda-beda. Ada yang soalnya lebih banyak dan ada soal yang lebih sedikit. Perusahaan memiliki ketentuan masing-masing, tapi mereka memiliki dasar untuk tesnya yaitu keempat ini. Verbal logical reasoning, word classification, number sequence, dan diagram reasoning ini masuk ke dalam TKD. Kemudian core value ini akhlak ini sendiri dan tes wawasan kebangsaan sendiri itu kemungkinan berbeda di jumlah soal core value sama wawasan kebangsaan. Ada yang lebih banyak soalnya, ada yang lebih sedikit. Tapi ini hanya untuk pandangan saja ya sahabat ya, pasti jenis soalnya hampir sama begitu. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Soal nomor 1 mengenai verbal logical reasoning test. Mari kita pelajari bersama sahabat. Ada seorang calon presiden merencanakan untuk mengunjungi 6 kota. Jadi ini ada calonnya 1, mengunjungi 6 kota yaitu J, K, L, M, N, dan O. Masing-masing dikunjungi 1 kali saja selama masa kampanye. Tim kampanye merencanakan jadwal perjalanan untuk capres tersebut sebagai berikut. Capres dapat mengunjungi M hanya jika ia telah mengunjungi L dan M. Berarti M itu setelah L dan N gitu ya. Capres tidak dapat mengunjungi N sebelum mengunjungi J. Oh, berarti yang ini, untuk yang pertama itu berarti L atau N dulu, baru M. Dan yang nomor 2 ini J dulu, baru N. Kan gitu ya. Kedua kota yang dikunjungi capres tersebut, kota kedua yang dikunjungi capres tersebut adalah K. Oh, ini kota kedua. Jika capres tersebut mengunjungi J segera setelah O, berarti, dan segera sebelum N, maka L menjadi kota kelima yang dikunjungi capres tersebut. Menurut kalian benar atau salah? Kan yang di sini gini ya. Untuk di kesimpulan ini dia kesimpulannya. Simpulannya yang ini nih, simpulan. J setelah O berarti O dulu baru J, dan segera sebelum N. J itu setelah O dan sebelum N. Berarti O, J, N seperti ini, kan? Maka L menjadi kota kelima yang dikunjungi. Oh, ini ada 1, kalau kedua itu K, ya kan? Kedua kan K, gitu.
Ini K 2, ini berarti 3, ini 4, ini 5. Sedangkan di sini L adalah kotak kelima yang dikunjungi capres tersebut. Menurut kalian benar atau salah nih sahabat nih? Ya kan? J setelah O dan segera sebelum N. J sebelum N, benar kan? J itu setelah O sebelum N, dan nomor 2 itu adalah K. Kalau nomor 1 kan nggak mungkin ya. Nomor 1 kemungkinan nanti berarti bisa aja L. Berarti menurut kalian simpulannya benar, salah, atau tidak dapat ditarik kesimpulan nih sahabat? L itu sebelum M. Iya kan? Kalau di sini L, berarti M di sini nggak bisa. Ini harusnya yang nomor 2 itu udah pasti K selalu nomor 2. K selalu nomor 2. Oke, berarti udah pasti kesimpulannya salah. Ya kan? L nomor 5 nggak bisa, sahabat. Tapi kalau OJN masih bisa ya. Tapi L menjadi kotak kelima itu nggak bisa. Kelimanya itu berarti kemungkinan terbesar adalah N. Begitu. Paham ya, sahabat ya? Karena kedua itu wajib K. K itu wajib kedua. Dan kalau L di akhir itu berarti M nanti di mana dan nomor satunya siapa kita nggak tahu gitu sahabat. Mantap ya. Semoga kalian paham. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Untuk soal tes di nomor 2, ini adalah diketahui Andi menjual seekor ikan arwana miliknya seharga 220.000. Ini adalah harga jual. Arwana 220.000 sangat murah sekali ya sahabat ya. Ia mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari harga belinya. Andi membeli ikan tersebut dengan harga 200.000. Ini adalah simpulannya sahabat nih, simpulan. Maka dari A, B, C, D, E yang benar ya mana? A simpulan adalah benar, B simpulan adalah salah, dan C tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, ini berarti kita harus pastikan dulu apakah harga belinya ini benar atau salah gitu ya sahabat ya. Aku tulis di sini, harga beli itu diketahui 100% ya, pasti 100% karena belum kena untung dan belum kena rugi, itu selalu 100%. Kemudian untungnya diketahui 10% dan harga jualnya itu berarti 100 ditambah 10 adalah 110%. Mari kita cari dulu harga belinya, kita pastikan dulu apakah benar atau tidak ya sahabat ya. Ditanyanya adalah harga beli, ya kan? Ditanya per diketahui kali diketahui nilainya nih sahabat nih. Ditanyanya adalah harga belinya yaitu 100%. Diketahuinya adalah harga jual, di mana harga jual adalah 110%. Diketahui nilai harga jualnya adalah 220.000. Mari kita pastikan apakah harga belinya benar 200.000 atau tidak. 220 kita bagi dengan 110 itu diketahui 2 ya sahabat ya. 2 dikali 1 itu 2, nolnya masih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harga belinya, 6 ya maaf ya. Harga belinya adalah 200.000. Benar sekali, sesuai dengan simpulan. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu sahabat. Sangat mudah sekali kan? Bisa ya? Kita lanjut ke nomor terakhir. Semoga ini bisa membantu dan menolong kalian nanti ketika tes. Mempermudah kalian ketika tes gitu. Berikut adalah soal terakhir untuk latihan soal kali ini ya sahabat ya. Kita lihat di soal nomor 3. 5 orang peneliti yaitu ada Andi, Bima, Clara, Denis, dan Emi ditugaskan untuk mengerjakan dalam 5 proyek berbeda yaitu K, L, M, N, atau O. Kelima peneliti tersebut hanya dapat mengerjakan proyek tertentu. Oh, Andi hanya bisa mengerjakan K, M, atau N. Bima hanya dapat mengerjakan M atau N, Clara hanya mengerjakan K, L, atau O, Denis dapat mengerjakan L atau O, dan Emi dapat mengerjakan proyek L atau O. Ini ada kesimpulannya, di mana jika Andi ditugaskan untuk mengerjakan proyek K, maka Bima mengerjakan proyek M. Mari kita cek apakah simpulannya benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan gitu ya sahabat ya. Di sini tertulis bahwa Andi adalah K gitu kan. Oke, Andi adalah K. Berarti Clara nggak bisa ngerjain K. Clara hanya bisa mengerjakan L atau O dan Denis hanya bisa mengerjakan L atau O. Ini mereka boleh ditukar ya. Clara L berarti Denis O. Atau
Clara yang O, Dennis L gitu. Jadi mereka boleh ditukar. Misal ini Claranya yang L, berarti O enggak. Berarti Dennis L-nya yang enggak, dia ambil yang O. Gitu kan sahabat ya. Emmy nggak bisa ngerjain L, karena L hanya bisa dikerjakan Clara dan Dennis. Mereka tidak ada pilihan yang lain, berarti L tidak bisa. Oh, Emmy hanya bisa mengerjakan N. Emmy tidak mempunyai pilihan yang lain. Berarti Bima itu nggak bisa ngerjain N, karena Emmy hanya bisa mengerjakan N, nggak punya pilihan lain. Begitu juga dengan Andi. Karena Bima nggak bisa ngerjain N, berarti satu-satunya Bima hanya bisa ngerjain M. Andi nggak perlu ngerjain M. Oke, berarti kalau Andi ngerjain K, itu benar, bisa. Berarti Bima hanya bisa ngerjain M, itu juga bisa, benar. Gitu ya sahabat ya, ternyata sangat mudah sekali, asal banyak latihan soal, banyak belajar, insya Allah ini bisa membantu kalian dalam berjuang nanti. Aku rasa ini dulu, nanti kita akan sering-sering untuk update beberapa soal tentang tes BUMN. Semangat selalu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar kita bisa update selalu dengan apa yang kita upload. Kita sahabat, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.